Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini eh, saya akan menjelaskan mengenai apa itu perbedaan dari pivot table dan juga power pivot. Oke, di sini tuh untuk dari yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pivot table. Nah, pivot table itu sendiri adalah sebuah alat canggih untuk menghitung, di mana selain menghitung, kita bisa meringkasnya dan menganalisis data yang memungkinkan untuk dilihat perbandingan pola dan tren dalam sebuah data. Biasanya, pivot table ini digunakan untuk analisis data sederhana dan interaktif dari satu sumber data atau tabel. Nah, di sini dapat rekan-rekan lihat bahwa telah ditampilkan data ini adalah data order atau pembelian dari sebuah produk kopi, di mana di sini terdapat order ID, order date, customer ID, product ID, dan kuantitinya. Oke, di sini yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai cara membuat pivot table itu sendiri, di mana kegunaan untuk dari pivot table ini kita bisa melihat data yang kita perlukan saja, atau dari banyaknya data kita bisa memfilter data-data mana saja yang dapat kita lihat. Oke, yang pertama kita bisa buka dari di sini, di insert, ada pivot table. Untuk tabel rentangnya kita bisa blok untuk seluruh tabel ini, kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul bidang pivot table di bagian kanan. Oke, di sini. Nanti pivot table-nya akan muncul di bagian sini. Untuk kegunaan dari filter, kolom, baris, dan nilai, ini tuh kita dapat drag, misalnya untuk baris, kita bisa membuat customer ID. Kita bisa langsung aja drag ke sini, habis itu untuk nilainya, mungkin kita bisa menggunakan nilainya tuh adalah kuantitinya. Jadi kita bisa tahu berapa jumlah pembelian dari kopi oleh si customer ini. Kuantitinya bisa kita drag langsung ke sini. Lalu untuk kolom, mungkin kita bisa melihat date, di mana mungkin date-nya nih bisa kita gunakan untuk di kolom. Bentar, oke. Nah, di sini kita juga bisa memilih apakah dia tahun, apa kita menggunakan kuartal atau bulan. Di sini saya ingin menggunakan tahun aja. Kita bisa hapus bidang buat yang lainnya. Nah, jadi output yang dapat dilihat adalah kita bisa melihat jumlah pemesanan kopi di tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 oleh customer ID yang ini. Lalu mungkin untuk di filter, kita tuh bisa melihat, kita bisa meletakkan misalnya kayak kuartal dan bulan. Mungkin kita bisa melihat di bulan ini, bentar, di bulan Maret. Nah, kita bisa melihat ternyata di bulan Maret itu, di 2019 itu ada customer ID Haki itu memesan 4, dan kemudian yang lainnya juga seperti itu. Untuk kuartal mungkin kita bisa melihat untuk kuartal pertama di tahun 2019 di bulan Maret, seperti itu. Kita juga bisa kalau misalnya ingin menghapus lagi, kita pilih aja langsung hapus to delete. Oke, mungkin itu untuk penjelasan mengenai pivot table. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai uh, bagian dari power pivot. Yang sebelumnya kita tutup dulu. Oke, untuk power pivot di sini sendiri, uh, artinya adalah add in the Excel, di mana kita tuh bisa menggunakan power pivot ini sendiri untuk melakukan analisis data
yang membuat model data menjadi semakin canggih, di mana tujuan dari Power Pivot itu sendiri adalah menggabungkan data yang jumlahnya besar, yang biasanya tidak bisa ditangani oleh pivot table biasa, itu bisa ditangani oleh Power Pivot, di mana tabel yang kita gunakan itu bisa membuat relasi antar tabel, seperti pada basis data relasional. Jadi dengan bahasa sederhananya adalah, misalnya kalau pada pivot table itu digunakan satu data, untuk melihat, dari pivot table-nya itu sendiri. Namun kalau untuk dari Power Pivot, itu tuh kita bisa melihat dari gabungan beberapa data. Kita langsung masuk aja ke contohnya. Sebelumnya, untuk Power Pivot sendiri jika belum muncul di Excel, kita bisa memunculkannya melalui file, kemudian melalui opsi, di sini tuh ada add-in, kemudian di sini ada add-in Excel, kita ubah jadi add-in com, jalankan, lalu kemudian centang bagian Microsoft, Power Pivot for Excel. Jika sudah, oke. Maka bagian Power Pivot akan muncul di bagian atas ini. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa langsung saja Power Pivot, kemudian kelola atau manage. Oke, kali ini kita telah masuk bagian dari Power Pivot, kemudian kita bisa mengklik bagian beranda. Di sini kita bisa menambahkan data dari, di sini ada pilihan data dari database, kemudian dari layanan data, sumber lain. Jadi maksudnya di sini adalah untuk dari database itu kita bisa mengambil dari SQL Server, dari Access, atau maupun layanan analisis dari Power Pivot itu sendiri. Sedangkan kalau untuk di bagian dari layanan data, ini tuh bisa dari website, datanya kita bisa ambil dari website, tapi kalau dari sumber lain itu kita bisa eee, mengambil dari file yang telah tersimpan di komputer ataupun PC laptop yang kita punya. Jadi di sini saya akan mengambil datanya dari sumber lain atau eksternal. Di sini kita bisa memilih bagian file Excel, kemudian berikutnya, kemudian kita telusuri datanya, kita bisa memilih customers yang pertama, kemudian open, dan centang bagian gunakan baris pertama sebagai header column. Berikutnya, kemudian kita bisa pratinjau dan filter untuk melihat apakah tampilannya telah sesuai. Ternyata tampilannya telah sesuai ya rekan-rekan, di mana di sini header-nya tuh sudah ada namanya seperti data aslinya. Kemudian klik OK dan selesai. Apabila telah selesai, kita bisa tutup. Kemudian kita bisa menambahkan kembali datanya sama seperti yang tadi, kita buka di beranda, kemudian dari sumber lain, kita bisa kembali buka di file Excel, kemudian berikutnya, kemudian kita telusuri filenya, kita browse, kemudian ada kita pilih file yang kedua, itu ada file orders, kemudian kita klik open, kemudian kita centang kembali, gunakan baris pertama sebagai header column, kemudian berikutnya, nah, di sini kita bisa mencentang yang bagian atas, orders, lalu kita ke bagian pratinjau dan filter untuk melihat apakah telah sesuai. Ternyata telah sesuai, header-nya sudah muncul. Kemudian klik OK, selesai, dan tutup. Oke, kali ini saya ingin menambahkan datanya satu lagi, sama seperti tadi, kita ke beranda dari sumber lain, lalu masuk ke file Excel, berikutnya. Lalu kita browse, kita cari, kita masuk ke data yang ketiga, yaitu data products, kemudian open, kemudian centang, jangan lupa untuk gunakan baris pertama sebagai header column, kemudian berikutnya kita bisa pratinjau kembali apakah telah sesuai, ternyata telah sesuai, kemudian klik OK, kemudian kita centang bagian ini, lalu klik selesai. Apabila telah selesai, kita bisa tutup. Oke. Di sini tampilan dari Power Pivot itu sendiri itu mirip dengan Excel ya rekan-rekan, di mana ada sheets bagian customers, bagian orders, dan bagian products dari ketiga file yang telah kita input tadi. Kemudian, sesuai dengan tujuan dari Power Pivot itu adalah menggunakan relasi antar tabel, di mana tiga tabel ini akan kita buat relasinya. Namun sebelum itu,
kita harus mencek dulu apakah ada kolom kosong di bagian tabel. Ternyata masih ada kolom kosong ya di bagian seperti postcode. Ini nggak ada sampai ke bawah nih. Jadi kalau kolomnya kosong bisa kita hapus aja. Kita tarik kursornya sampai ke atas, lalu sampai muncul bagian panah hitam seperti ini. Kemudian kita klik langsung dan kita bisa delete-nya. Oke. Untuk bagian orders, itu kan ada banyak nih kolomnya. Kita bisa tarik ke atas lagi, kemudian kita bisa langsung drag aja kolom-kolom yang akan dihapus. Kemudian kita langsung bisa delete, dan ya. Oke, untuk bagian products, apakah ada? Tidak ada. Oke, setelah seluruh kolomnya tidak ada yang kosong atau terisi semua, maka kita bisa lanjut ke beranda. Di beranda kita kali ini itu tampilan yang rekan-rekan lihat itu adalah tampilan data. Nih, tampilan data. Namun untuk membuat relasi dari hubungan antar tabel, kita tuh bisa pindah ke tampilan diagram. Oke, kali ini untuk di tampilan diagram itu sendiri, cara membuat relasinya itu cukup gampang. Mungkin pertama rekan-rekan bisa menarik dulu untuk melihat seluruh kolomnya agar tidak ada yang tertutup, seperti ini. Oke, setelah itu rekan-rekan dapat melihat untuk di customers, orders, dan products itu tuh memiliki data yang sama itu di bagian mana aja yang bisa kita buat relasinya. Misalnya untuk di customer ke orders itu ada sama-sama memiliki customer ID. Customer ID. Oleh karena itu, kita bisa membuat relasi dari customer ID di customers dengan customer ID yang ada di orders. Cara membuat relasinya cukup gampang, kita klik saja, lalu kita langsung bisa ngedrag, maaf, di customer ID, lalu kita bisa ngedrag langsung customer ID-nya dengan double klik, lalu kita tarik ke customer ID. Oke. Nah, setelah itu, kita bisa membuat juga hubungan antara orders dengan products, di mana orders ini sendiri memiliki product ID. Dan di products, dia juga memiliki tabel kolom untuk product ID. Lalu kita bisa kembali membuat relasi seperti caranya sama seperti tadi. Kita tarik sesama product ID. Oke, kali ini udah sesuai ya, dari customer ke orders itu ada customer ID, dan dari orders ke products itu ada sama-sama product ID. Mungkin sekian dari penjelasan mengenai pivot table dan power pivot. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan tutorial terkait fitur goal seek pada Excel. Permasalahannya ini, misalkan kita memiliki pinjaman sebesar 500 juta rupiah dengan tingkat suku bunga 9% dan total periode peminjaman yaitu 200 bulan. Maka dengan menggunakan fungsi Excel PMT, kita masukkan rate bunganya atau interest rate, kemudian kita masukin periode dan kita masukin total pinjamannya yaitu present value sekarang. Maka didapatkan total payment yang kita harus bayarkan tiap bulan dengan batasan-batasannya telah disebutkan tadi yaitu 45 juta per bulan. Nah, kemudian untuk melihat perubahan-perubahan lainnya, kita hanya bisa di sini menggantinya dengan mengubah total pinjamannya, yaitu bisa kita ganti seperti dengan 400 juta, dapatkan 36 juta. Sebenarnya ada fungsi lain jika objektif kita yaitu total pinjaman yang diganti dengan total dengan inputnya yaitu total cicilan per bulan. Kan tetapi itu akan menambah fungsi baru. Bagaimana dengan fungsi yang ini? Kita
hanya mengubah total cicilan per bulan tanpa mengubah inputnya. Nanti dengan total cicilan per bulan yang kita inginkan tertentu, berapa total pinjaman atau suku bunga atau total periode yang kita butuhkan. Sepertinya di sini yaitu kita dapat menggunakan dengan fitur what if analisis, yaitu bagian dari goal seek. Misalnya sel yang kita atur yaitu cicilan per bulan. Kita maunya menjadi 40 juta per bulan. Nah, misalnya kita mau mengganti total bunganya didapatkan yaitu, maka dengan total pinjaman 400 juta dan total periode 200 bulan dan total cicilan per bulannya 40 juta, kita membutuhkan suku bunga 10%. Selanjutnya, bagaimana jika kita ganti eh, total cicilan per bulannya menjadi 50 juta, kita ganti total pinjamannya dengan suku bunga dan total periode tetap. Maka pinjamannya yaitu 500 juta. Selanjutnya, contoh lainnya yaitu kita ubah suku bunganya menjadi 5% dan kita ganti total cicilan per bulannya. Maka ini tidak bisa dilakukan karena suku bunga ini tidak terdapat formulanya karena itu input. Yang kita ganti di sini itu yang ada yang merupakan hasil dari suatu formula atau fungsi Excel. Ini tetap kita ganti total cicilan per bulan. Kita ganti menjadi 60 juta. Kita ganti total periode dengan total pinjaman dan suku bunga tetap. Maka total periodenya itu 18 bulan. Selanjutnya kita coba lagi. Ganti ini menjadi 6 juta. By changing. Nah, dapatkan total periodenya dan kita lihat hasilnya juga berubah di total cicilan per bulannya. Ini goal seek ini bagian dari skenario analisis. Terima kasih. Wassalam.